wah enak betul ternyata menjadi koruptor dan pelaku kerusakan Republik di negeri ini. Karena orang jujur di Republik ini harus diganti. Makanya saya tidak mau menjelaskan karena kurang nangkap gitu ya. Ya, pertama saya harus tegaskan. Enggak, secara hukum. Enggak, ini penting nih. Saya tidak sedang menuduh bahwa Pak Ahok ini menutup-nutupi dengan sengaja. Tapi tahu banyak. Ya, dia tahu banyak, Yes. tapi dia tidak mengungkapkannya. Ada pertanyaan. Dan kalau tahu banyak menurut Bung Hendarsam tadi adalah obstruction of Enggak, nanti dulu. hal-hal penyidikan. Nanti Itu kan dulu. Kalau yang dia disampaikan Bung Hendarsam. kalau dia tahu banyak, tapi dia sebetulnya takut untuk mengungkapkannya, itu saya yakin bukan obstruction of justice kan? Ya kan? Karena kalau dia kan takut. ada selalu niat jahat ya. Ya. Nah, kedua saya adalah belum sampai sebenarnya Bang Ade sudah bantah. Enggak, Tidak bantah. Saya mau bilang bahwa supaya jangan sampai ada orang menyangka bahwa saya itu menuduh Ahok menutup-nutupi kejahatan. Enggak, saya nggak bilang gitu ya. Saya merasa bahwa dia tahu tapi tidak dia ungkapkan dan Karena ada satu hal. saya duga ada yang mengancam dia. Oke. Menjadi penting. Nah, kedua adalah kalau Anda tanya menarik tentang lebih tahu mana Bang Ade, Ahok Siapa atau yang lebih bertanggung jawab? Bang Ade, ya. saya mau tanya, yang mengancam dia ini karena memang dia kader partai tertentu, kader PDI, apa gimana ini? Karena tunduk harus sama partainya. Ini namanya mulai diajak berspekulasi. Padahal saya sudah nggak sampai ke tahu. obstrak nih. Saya nggak tahu, ya. Jadi obstrak itu ya tentu saja ada unsur kesengajaan dengan niat tertentu ya, menyembunyikan, Itu ancaman hukuman berapa tahun? menghalangi 3 tahunan. 3 tahun, oke. Tapi kalau nanti dilihat pasal obstrak di pasal 221 KUHP itu beda lagi itu ya. Bisa 12 tahun. Ya bisa kemana-mana. Ya. Luar biasa. Itu minimalnya ya. Nah saya mau mengatakan Nah, tapi bahwa mengetahui belum tentu obstruction of justice. ya tergantung niatnya. Kalau dia diancam, dia takut mau menghadapi mafia besar begitu ya. Tidak semua orang seberani beliau ya ketika membongkar kasus Papa minta saham Iya. yang kurang lebih anasir pelakunya sama ini yang dikorbankan lain, pelakunya tetap hidup dan berjaya di Republik ini di era Pak Presiden Joko Widodo dan hidup terus sampai era Presiden Prabowo. Saya tidak suka menyebut nama karena nanti dikaitkan kemana-mana. Nah, saya mau menjelaskan obstrak yang terjadi sebenarnya mudah ditelusuri. Apakah Menteri BUMN sebagai orang paling bertanggung jawab menurut Undang-Undang BUMN menutupi, kalau dia mengetahui, menghalangi proses, tidak melaporkan, atau kemudian dia pura-pura ya bahwa dia tidak terlibat kalau seandainya terlibat. Nah ini kan problematika obstrak yang jauh lebih terang yang perlu dijawab oleh Republik ini. Saya juga agak sanksi kalau aparat penegak hukum tidak memanggil orang-orang yang bertanggung jawab ini. Kalau dilihat konstruksi ketentuan undang-undangnya, kalau saya jaksa ya, saya akan panggil dulu tuh. Di pasal 5, seluruh direksi Pertamina panggil. Seluruh pimpinan BUMN panggil. Anda proses seperti ini 190 triliun ini, Anda tahu dari mana? Di mana Anda dikibuli sampai Anda tidak tahu uang sebesar ini? Mudah sebenarnya. Sabar Bang Hendarsam. Ini perlu dituntaskan. Ya. Nah kalau kemudian kita melihat tidak ada upaya-upaya ke sana, saya melihat ini permainan sandiwara untuk membunuh lawan saja. Atau kurang lebih ya pergantian permain begitu ya. Ini kan ribut-ributnya tinggi ya. Kalau di kasus beliau kan karena beliau yang mengungkapkan, ributnya tinggi luar biasa. Tapi kita bisa lihat. Tapi diganti juga akhirnya. Ya beliau diganti ya karena orang jujur di Republik ini harus diganti. Orang yang tidak jujur yang harus dipertahankan ya. Nah kita lihat kasus itu kan tidak berkembang. Bahkan orangnya duduk bersama presiden dalam meeting para pengusaha di Jepang gitu ya. Bukan di Jepang, di Indonesia dengan pengusaha Jepang. Anaknya sekarang terlibat. Wah enak betul ternyata menjadi koruptor dan pelaku kerusakan Republik di negeri ini. Jadi maksudnya Pak Erick Thohir itu koruptor atau gimana ini maksudnya?
Nah, atau saya tidak anaknya mau Boy Tohir? menjelaskan ke Bung Hendersam kalau tidak nangkap poin yang saya sampaikan. Ya itu maksudnya kan. Saya mau menjelaskan ke publik ketemu saja. dengan orang-orang luar Anda Ya, sebut. kayak saya mau mengatakan di kasus beliau itu ada anasir orang-orangnya Iya, yang sama iya. di sini, tapi diberikan tempat oleh negara gitu. Iya, oke. Harusnya presiden minta maaf pernah mengundang orang itu di depan Maksudnya para anaknya pengusaha. tersangka ini. Tapi kan Iya, konteksnya kan Bukan berbeda. Pak Erik maksudnya, anak yang tersangka. Iya. Iya, anak yang tersangka. Oke. Nah, makanya saya tidak mau menjelaskan karena kurang nangkap gitu ya. Nah, kalau begitu harusnya negara sudah minta maaf. Pak Presiden tidak pernah minta maaf. Apalagi presiden yang lama ya. Kejahatan berlangsung di tempat dia tidak malah merasa baik-baik saja, malah membangun republik. Ini kesannya. Padahal pelaku korupsi terbanyak sepanjang sejarah kita adalah di eranya. Harusnya sudah minta maaf. Kita nggak pernah dengar. Ini gara-gara Bang Ray nyuruh saya milih orang ini. Ada orang yang tabiatnya mestinya bertanggung jawab. Nah, kita melihat nih arahnya ini mengorbankan pemain. Jadi nasihat saya untuk Pak Sorom, bahwa siap-siaplah partai Anda dan Anda sedang dikorbankan. Nikmatilah genderang ini, mainkan perjuangan. Kalau beliau kan cukup menikmati ya. Ayo monggo, siapa yang mau menjelaskan saya sampaikan. Siapa pemain sesungguhnya, siapa pelakunya, apa yang sedang terjadi. Ini juga harus disampaikan oleh kubu oposisi ya. Apakah ini menembak sasaran kepada kadernya, ya, pelaku-pelakunya, atau sedang benar-benar ya, membongkar kejahatan di Republik ini. Dan jawabannya menurut Anda adalah? Menurut saya omong kosong.